Salman Al-Farisi, sang pencari kebenaran. Pahlawan kita kali ini datang dari negeri Persia. Dan dari Persia pula lah Islam mendapat penganut yang begitu banyak jumlahnya. Dan dari mereka juga akan bermunculan tokoh-tokoh tanpa tanding dari sisi keimanan, keilmuan, dan keduniaannya juga. Ini merupakan suatu keistimewaan dan kebesaran Islam yang dikaruniakan oleh Allah. Dan kemajuan Islam sejak awal telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih tepatnya telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Agung dan Maha Mengetahui. Pada suatu hari, roda waktu diputar lebih cepat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mata kepala sendiri, beliau melihat panji-panji Islam berkibar di berbagai kota dan istana para raja. Pada suatu hari, Salman Al-Farisi sedang duduk di bawah pohon yang sangat rindang di depan rumahnya, yaitu di kota Madain. Di situ Salman menceritakan kepada rekan-rekannya tentang perjuangan yang ia alami dalam mencari kebenaran. Marilah kita dengan seksama untuk mendengarkan kisah menakjubkan beliau ini. Salman berasal dari wilayah Isfahan, dari desa Ji, dan ayahnya adalah kepala wilayah. Salman merupakan anak yang paling disayang oleh ayahnya. Salman pada waktu itu membaktikan dirinya pada agama Majusi. Dia bertugas sebagai penjaga api kepribadatan agar tetap menyala. Suatu hari Salman disuruh oleh ayahnya untuk ke sebuah tempat yang mana tempat itu sebuah tanah kosong milik ayahnya. Ketika Salman dalam perjalanan ke sana, Salman melewati sebuah gereja dan di situ Salman menyaksikan orang yang sedang sembahyang. Akhirnya Salman memasuki gereja tersebut, kemudian dia duduk di sana dan melihat semua itu, dan seketika Salman tertarik atau kagum dengan yang dilakukan orang-orang tersebut. Dalam hatinya Salman mengatakan, ini lebih baik dari agama Majusi yang kuanut selama ini. Salman berada di gereja itu sampai matahari terbenam. Bahkan tidak sama sekali ke tempat yang ayahnya perintahkan tadi. Sampai-sampai Salman ini lupa untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya ayahnya mengirimkan orang untuk menjemput Salman. Dan karena Salman ini tertarik dengan agama tersebut, sebelum pulang, Salman pun menanyakan dari mana asal-usul agama ini. Mereka menjawab dari negeri Syam. Ketika pulang, Salman langsung menceritakan hal yang dialaminya tadi kepada ayahnya. Dan akhirnya terjadilah dialog antara anak dengan seorang ayah yang sangat serius. Salman pun mengatakan bahwasannya menurut Salman agama mereka lebih baik dari agama yang kita anut. Seketika ayah Salman ini sangat marah besar kepada Salman mendengar itu. Dan akhirnya Salman dirantai dan dikurung oleh ayahnya di sebuah ruangan. Kemudian setelah ada beberapa lama di dalam ruangan tersebut, Salman memiliki ide untuk mengirimkan kabar kepada orang-orang Kristen itu melalui utusannya bahwa Salman telah menganut agama mereka, yaitu agama Kristen, dan meminta mereka mengabari Salman apabila ada rombongan dari Syam yang datang. Tujuannya adalah Salman ingin ikut bersama mereka pulang ke Syam. Akhirnya orang-orang Kristen itu mengabulkan permintaan Salman. Setelah Salman mengetahui hal tersebut dan dikabarkan bahwasanya ada rombongan dari Syam, maka Salman pun akhirnya putuskan ikatan rantainya ini dan kabur dari rumah untuk ikut mereka pergi ke Syam. Sesampainya di Syam, Salman bertanya pada mereka, "Siapa ahli agama kalian?" Mereka menjawab, "Uskup, pemilik gereja." Akhirnya Salman menemuinya dan menceritakan keadaannya. Salman tinggal bersamanya, menjadi pelayan gereja dan sembahyang dan belajar kepadanya. Namun sangat disayangkan, uskup ini bukan orang baik. Jadi uskup ini mengumpulkan sedekah dari warga yang harusnya dibagi-bagikan, tapi malah dia simpan dan digunakan untuk keperluan pribadinya. Ini merupakan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji. Berselang beberapa waktu, akhirnya uskup ini meninggal dan diganti oleh uskup baru.
Ternyata uskup baru ini sangat taat beragama. Salman berkata dalam hatinya, "Aku belum pernah menjumpai orang zuhud dan lebih rajin beribadah darinya." Salman sangat menghormati uskup baru ini, dan sampai waktunya juga uskup ini akan meninggal. Dan sebelum meninggal, Salman bertanya kepadanya, "Anda tahu bahwa kematian akan menjemput Anda. Apa yang harus kuperbuat? Dan kepada siapa aku harus berguru?" kata Salman. Uskup ini menjawab, "Anakku, hanya ada satu orang yang sepertiku, dan dia tinggal di Mosul." Setelah uskup ini meninggal, Salman pun pergi ke Mosul dan menemui pendeta yang disebutkan uskup tadi. Setelah bertemu, Salman menceritakan keadaannya, dan akhirnya Salman tinggal bersamanya sampai dia meninggal juga. Seperti biasa, sebelum meninggal, Salman bertanya, dan dia menunjukkan ahli ibadah di Nasibin. Salman akhirnya datang kepadanya dan tinggal bersamanya cukup lama, hingga dia meninggal dunia juga. Dan seperti biasa, sebelum meninggal, Salman bertanya terlebih dahulu padanya, dan dia menunjukkan kepada seorang laki-laki di Amuria Romawi. Akhirnya Salman pergi ke sana dan tinggal bersamanya, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Salman pun beternak sapi dan kambing. Dan ketika pendeta Amuria ini akan meninggal juga, seperti biasa, Salman bertanya untuk meminta siapa orang yang harus diikuti Salman selanjutnya. Kemudian pendeta Amuria ini menjawab, "Anakku, aku tidak menyuruhmu datang ke siapapun. Saat ini telah diutus seorang nabi yang membawa risalah Nabi Ibrahim. Dia akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bebatuan hitam. Jika kamu bisa pergi ke sana, maka pergilah, lakukanlah. Dia mempunyai tanda-tanda yang jelas. Dia tidak menerima sedekah, tapi menerima hadiah. Di pundaknya ada tanda-tanda kenabian. Jika kamu melihatnya, kamu pasti mengenalinya," kata pendeta Amuria. Suatu hari, Salman bertemu dengan rombongan dari Jazirah Arab. Kemudian Salman bertanya kepada mereka, "Maukah kalian membawaku ke negeri kalian?" Dengan imbalan sapi-sapi dan kambing-kambing yang dimiliki Salman. Kemudian mereka menjawab, "Baiklah." Akhirnya Salman pun ikut bersama mereka. Ketika sampai di daerah Wadil Qura, rombongan Arab ini berkhianat dan menjual Salman kepada seorang Yahudi sebagai budak. Dan dibawalah Salman ke sebuah daerah yang mana penuh dengan pohon kurma. Salman mengira ini tempat yang dimaksud pendeta Amuria tadi, di mana tempat yang akan menjadi tujuan hijrah Nabi. Ternyata bukan. Mulai saat itu, Salman tinggal bersama orang Yahudi yang membelinya. Sampai ada seorang Yahudi, Bani Quraidah, yang membeli Salman dari majikannya saat ini. Dan Salman dibawa ke Madinah. Di sini Salman yakin sekali dan gak akan salah bahwasannya negeri inilah yang dimaksud. Salman tinggal bersama Yahudi ini dan bekerja sebagai tukang kebun di ladangnya, hingga Allah mengutus Rasulnya, dan datanglah Rasulullah di Madinah dan singgah di Quba di Bani Amr bin Auf. Suatu hari Salman ketika sedang di atas pohon kurma dan majikannya ada di bawahnya, didatangi oleh sepupu majikannya dengan membawa kabar. Celakalah Bani Qoilah. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Quba. Dia datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Ketika Salman mendengar berita itu, spontan tubuh Salman bergetar dengan sangat amat luar biasa. Sampai-sampai pohon kurma yang ia panjati saat itu seperti ikut bergetar, dan hampir Salman pun terjatuh menimpa majikannya. Kemudian Salman turun, sebelum jatuh Salman turun ya, supaya nggak jatuh, dan bertanya pada sepupu majikannya, "Apa yang kau katakan tadi? Berita apa yang kau bawa?" Sontak majikannya melihat itu memukul Salman dengan sangat keras, sembari membentak Salman, "Apa urusanmu dengan masalah ini? Sana, kembali kau bekerja." Salman pun akhirnya melanjutkan pekerjaannya.
Setelah hari mulai gelap, Salman berangkat ke Kuba dengan membawa sedikit makanan. Di sana Salman menemui Rasulullah yang sedang bersama para sahabatnya. Dan Salman menyedekahkan makanan yang dia bawa tadi kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Salman berpikiran mereka sangat membutuhkannya. Dan disimpanlah makanan itu di hadapan mereka semua. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada semua sahabatnya untuk memakan makanan itu dengan menyebut nama Allah. Sedangkan Rasulullah tidak ikut memakannya. Salman pun berkata dalam hati, "Demi Allah, ini satu tanda yang disebutkan yaitu tidak memakan sedekah." Kemudian Salman pulang. Keesokan harinya Salman datang lagi menemui Rasulullah dan para sahabatnya dengan membawa makanan lagi. Dan Salman berkata kepada Rasulullah, "Aku lihat Tuhan tidak memakan sedekah. Aku mempunyai makanan yang kuberikan sebagai hadiah untuk Tuhan." Dan makanan tersebut Salman simpan di hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, "Makanlah dengan menyebut nama Allah." Rasulullah pun ikut makan bersamanya. Salman berkata dalam hati, "Demi Allah, ini tanda kedua. Rasulullah mau memakan hadiah." Dan pulanglah Salman. Beberapa hari kemudian, Salman pergi menemui Rasulullah lagi, yang saat berada di pemakaman Baqi, sedang mengiringkan jenazah. Salman mengucap salam pada Rasulullah dan menoleh ke arah punggung Rasulullah. Rasulullah mengerti maksud dari Salman, maka disingkaplah kain burdah yang Rasulullah pakai. Salman pun melihat tanda kenabian yang pernah pendeta Amuriah katakan kepada Salman. Melihat itu, Salman langsung merangkul dan mencium Rasulullah sembari menangis saking bahagianya. Kemudian Salman menceritakan keadaannya kepada Rasulullah dan akhirnya Salman masuk ke dalam Islam. Saat akan terjadi perang Badar dan perang Uhud, Salman tidak bisa ikut karena statusnya yang masih budak. Maka Rasulullah yang mengetahui hal tersebut membebaskan Salman dari statusnya budak menjadi muslim yang merdeka. Setelah itu, Salman ikut dalam perang Khandaq dan berbagai peristiwa penting lainnya. Dari kisah ini kita bisa mengambil banyak pelajaran yang sangat berharga, mulai dari kegigihan Salman dalam mencari kebenaran, sampai dia rela meninggalkan seluruh hartanya dan hidup menjadi seorang yang miskin demi mencari kebenaran. Dan dia juga rela berguru ke sana kemari, berpindah-pindah tempat, mulai dari uskup pertama di Syam, kemudian ke Mosul, kemudian ke pendeta Nasibin, kemudian ke pendeta di Amuriah Romawi, sampai akhirnya pernah dijual menjadi seorang budak belian. Dan Allah memberikan balasan yang sangat luar biasa atas usahanya, yaitu dipertemukan oleh Rasulullah. Bayangkan teman-teman, dari satu tempat ke tempat lainnya itu jaraknya nggak deket, jauh. Dan pada saat itu tidak ada kendaraan yang canggih seperti kita saat ini. Paling cepat-cepatnya mereka itu menunggangi kuda, itu pun jika punya. Bahkan Salman ini adalah orang yang sangat zuhud dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Salman diberikan jabatan, Salman menolak semua jabatan tersebut, terkecuali menjadi panglima perang. Dan itu pun dia terima jika tidak ada orang yang mampu memikulnya selain dia. Dia menerima itu dengan penuh isak tangis ketakutan. Dan semasa beliau menjadi wali kota Madain, Salman tidak pernah menerima gaji yang diberikan selaku wali kota. Tapi ia membagikan seluruh gajinya kepada rakyat yang membutuhkannya sampai habis. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kehidupannya, dia ambil dari hasil jeripayahnya sendiri, yaitu menjual keranjang dari anyaman daun kurma. Dan jikalau teman-teman beranggapan kehidupan generasi para sahabat yang sangat amat bersahaja, seperti Abu Bakar, Umar, Abu Dzar Al-Ghifari, dan lainnya, teman-teman menyangka bahwa itu disebabkan karakter hidup di Jazirah Arab saat itu, karakter hidup yang sangat bersahaja. Tetapi di sini kita lihat Salman Al-Farisi, seorang putra Persia, di mana negeri ini terkenal akan kemewahan dan kesenangan gaya hidup dari dulu sampai saat ini. Dan Salman sendiri bukan dari golongan orang miskin, tapi dia berasal dari golongan orang kaya karena ayah Salman adalah pimpinan di sana. Tapi dia rela meninggalkan itu semua demi mencari kebenaran. Ini merupakan suatu motivasi besar bagi kita bahwasannya harta bukan segalanya.
Pernah Salman ditanya sama seseorang, "Apa sebab Anda tidak menyukai jabatan?" Apa jawaban Salman di sini? Salman tidak mengatakan jabatan itu susah atau repot atau lain hal. Salman hanya mengatakan jabatan itu manis saat dipegang dan pahit saat dilepas. Ini yang Salman takutkan. Dia takut akan gila jabatan. Dan di penghujung hayatnya, pada saat Salman sakit sebelum dia meninggal, ia memanggil istrinya untuk mengambil wewangian kesturi yang ia peroleh saat pembebasan kota Jalula. Sengaja Salman simpan untuk wewangian saat ia meninggal dunia. Salman meminta istrinya untuk mengambilkan segelas air juga. Lalu kesturi itu dicampurkan dengan segelas air itu. Dan meminta istrinya untuk memercikan air tersebut ke seliling tubuh Salman. Setelah selesai melakukan itu, istrinya diperintahkan oleh Salman untuk keluar dari kamar dan menutup pintunya. Sang istri menuruti perintahnya dan beberapa saat kemudian istrinya masuk lagi ke kamar dan dijumpailah Salman yang telah pulang ke pangkuan Allah. Salman ikut serta dengan malaikat yang menjemputnya, terbang dengan sayap-sayap kerinduan karena dia memiliki janji untuk bertemu dengan Rasulnya Muhammad SAW dan dua rekannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, serta para syuhada dan orang-orang solih lainnya yang telah wafat lebih awal dari Salman. Lama sudah dahaga kerinduan menyertai Salman. Kini air pelepas dahaga itu telah datang. Sekian dan terima kasih untuk kisah teladan pada kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Amin. Terima kasih telah mendengar video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga nih, pantengin terus YouTube, Spotify, dan Instagram kami. Karena di situ teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang sangat bermanfaat.